adalah peta yang dibuat oleh ahli. Ya. Maksudnya digambar dan diukur oleh ahli yang sumbernya tadi dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan para ahli waris termasuk dari gambar pensil. Ya. Kami justru pertama meragukan keabsahan dari sumber-sumber data yang diambil oleh ahli untuk menggambar peta bukti-bukti ini. Karena keakuratannya itu kami ragukan keabsahan, sehingga hasil ukurnya otomatis produknya akan kami ragukan karena sumber yang diambil keterangannya juga itu prinsipnya, makanya saya tanya dari datanya dari mana. Makanya semuanya sudah bisa. Nanti silakan ditanggapi dalam ya, nanti akan kami tanggapi dalam ya, begitu ya. Itu sekarang kita terima dulu. Kita lanjut. Oh ya, oke, gimana? Ya, mohon maaf karena ahli ini tadi sudah mengeluarkan sebuah peta yang ditandatangani langsung secara pribadi. Kami mohon lisensi pengukurannya, karena ini kaitannya dengan bukti surat, terus kaitannya dengan HPA juga. Terus kalau lisensi pengukurannya itu biasanya dari Dirjen Pengukuran, Pak, untuk dapat melakukan pengukuran yang kaitannya dengan trek ada. Ada keahlian itu saudara? Oh, ada di sini. Jadi ini ada ininya ya, ada kualifikasinya, Pak. ada kualifikasi yang dia berikan. Mau kita periksa di sini atau nanti saja. Ini karena ini persilnya banyak loh. Jadi kita tidak akan cukup waktu 1 hari ya. Kita tidak akan cukup waktu 1 hari kalau misalnya kita kisari semuanya gitu loh. Kalau nanti maksud saya setelah ini kalau misalnya ada kesempatan kita buka persidangan di pengadilan. Kalau tidak kita tentukan waktunya besok. Nanti silakan saudara masing-masing dapat ini. Kalau majelis menganggap ya ada keahliannya kita sumpah, mengenai dipakai atau tidak dipakainya nanti kita buktikan. Silakan dibikin dalam kesimpulannya. Oke ya. Gugatan kasus ini Pak, seperti apa Pak dari kuasa hukum Pemda Pak? Pada prinsipnya Pemda Subang ya mungkin bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini provinsi ya, dari gubernur, kemudian juga dari BPN Subang. Pada prinsipnya akan mempertahankan aset milik Pemda karena Pemda Subang beralasan bahwa aset ini sudah milik Pemda karena berdasarkan SK Gubernur tahun 56, kemudian objek ini juga dikuasai terus-menerus dan sudah terbit sertifikat hak pakai tahun 86, HP1, HP2, kemudian tahun 2015 karena dikerjasamakan dengan pihak PT Sariater, hak pakainya juga menjadi hak pengelolaan. Dan kerjasama dengan PT Sariater ini mulai tahun 74 disewakan, kemudian tahun 87 dirubah kontraknya menjadi kerjasama sampai hari ini. Jadi kita optimis Pak untuk Apa? Optimis menangkap. Insya Allah optimis karena kita menguasai objek ini tidak melawan hukum berdasarkan legalitas sah dari lembaga resmi, instansi BPN ya, kemudian juga asal usulnya juga ex tanah negara berdasarkan SK Gubernur tahun 56. Bukti-buktinya Pak apa aja yang udah di ini Pak? Yang kita buktikan pertama SK Gubernur tahun 56, kemudian sertifikat hak pakai nomor 1 dan nomor 2 tahun 86, kemudian hak pengelolaan nomor 1 tahun 2015. Berapa luas ini Pak yang di ini? Digugatnya berapa luas? Yang digugatnya 30.200, jadi 30.200 meter. Kalau sekarang ini sidang yang keberapa, Pak? Mungkin udah sidang ke-15 mungkin ya, tahun 16 ya. Kalau untuk pembuktian seperti pengukuran ini sudah berapa kali, Pak? Ini namanya sidang di tempat ya. Jadi sidang di tempat ini salah satu agenda persidangan wajib berdasarkan Perma Mahkamah Agung terkait sengketa pertanahan harus dilakukan sidang di tempat. Jadi ini dimohon para pihak dan memang untuk menyesuaikan ketepatan luas batas objek dari objek yang disengketakan versi penggugat. Apakah benar objeknya ada, luasnya tepat, batasnya tepat atau tidak, dan sesuai dengan dalil gugatan tidak. Tadi setelah diperlihatkan bukti-bukti sesuai atau tidak? Kalau tinjauan kita sementara bahwa ada kesalahan dalam penentuan batas-batas hasil sidang di tempat dengan dalil gugatan. Ada kesalahan batas barat misalnya atau timur. Ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan batas yang ada di dalam hasil sidang di tempat dengan dalil gugatan. Berarti kan prinsip ya, seorang yang melakukan kesalahan dia dibebani kewajiban untuk agenda ini namanya, sorry maaf saya agak teknis ya, namanya plots on the sux. Dalam bahasa teknisnya disebut pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat itu majelis ingin pengen tahu batas-batas objek sengketa. Nah kita, objek sengketa itu didasarkan bukan oleh kita,
oleh adanya topografi Kodam. Itu jauh tahun 1900 sekian lah, jauh lah, cukup lama tuh. Satu, kemudian peta rincikan pajak desa. Ya, kemudian juga kita memakai mengajukan saksi. Atas dasar itu dikemas oleh ahli. Dan ahli itu kan coba deh, kalau sekarang saya buktikan kan susah. Ini kan sudah begini. Ternyata dengan teknologi itu masih bisa dibuktikan keberadaan Persib. Itu poinnya. Ya, sehingga kita bisa membuktikan, kita meyakini bahwa pertama, tolong dilihat lagi gugatan kita itu pada dasarnya sudah ada pengakuan. Ada pengakuan dari pihak Pemda yang menyatakan bahwa Persil nomor sekian 6 Persil itu betul-betul milik Soma. Itu kan masih abstrak. Nah, hari ini kita konkretkan dengan cara apa? Persil 1 ini batas ini keseluruhannya. Dan sekali lagi legalitas kita, justifikasi itu oleh orang ahli. Ahli ini tidak juga berdasarkan atas keahliannya, tapi berdasarkan metodologi, berdasarkan teknologi, dan berdasarkan data. Itu yang penting. Jadi kita cukup yakin bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa aset listrik Patoma itu luasannya ada, batas-batasnya jelas. Buktinya didukung oleh topografi Kodam, peta yang bukan Kodam tahun 1934 tuh, Kodam tuh. Tambah lagi peta rincikan desa. Kan sekali konstruksi kan begini, tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Soma punya tanah dari siapa? Pemda sendiri mengakui, ya, dengan adanya surat tuh pengakuan. Satu, sekarang adakah masih ada atau tidak? Sekarang dengan bantuan teknologi itu kita bisa buktikan ada. Optimis. Insya Allah. Yang diugat apa aja sih? Yang diugat Persil, Pak. Sekira luas 3 hektar sekian. Untuk kerugian materi? Wah, itu kerugian hitung saja bahwa itu sekarang sudah di operasional nih. Kita sudah dalam gugatan kita sudah juga kita menghitung berapa kerugian. Dari tahun 74. Yang diajukan gugatan berapa, Pak, materi? Materi ada 2 kita, kemungkinan kerugian nanti kemudian potensi kerugiannya kita. Berapa, Pak? Nanti kita di gugatan 100-an miliar lah. Yang 207 miliar. Kurang lebih tahu, Anda lebih tahu. Nah, yang 207 miliar itu ditujukan kepada tergugat apa tergugat terkait? Namanya tanggung renteng. Ya, Hofdelok abstraktelok bahasa Patiara bahasa Belanda. Hofdelok abstraktelok. Jadi tanggung renteng, ditanggung semua. Dibayar oleh satu orang, dibebaskan yang lain. Kalau tinjauan kita sementara bahwa ada kesalahan dalam penentuan batas dari gugatan, ada kesalahan batas barat misalnya. Atau kalau tinjauan kita sementara bahwa ada kesalahan dalam penentuan batas. Tanggapi gugatan tersebut, Pak, seperti apa, Pak, dari kuasa hukum Pemda, Pak? Pada prinsipnya Pemda Subang ya mungkin bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini provinsi ya, dari Gubernur, kemudian juga dari BPN Subang. Pada prinsipnya akan mempertahankan aset milik Pemda, karena Pemda Subang beralasan bahwa aset ini sudah milik Pemda karena berdasarkan SK Gubernur tahun 56, kemudian objek ini juga dikuasai terus-menerus dan sudah terbit sertifikat hak pakai tahun 86, HP1, HP2, kemudian tahun 2015 karena dikerjasamakan dengan pihak PT Sari Ater, hak pakainya dua menjadi hak pengelolaan. Dan kerjasama dengan PT Sari Ater ini mulai tahun 74 disewakan, kemudian tahun 87 dirubah kontraknya menjadi kerjasama sampai hari ini. Jadi kita optimis, Pak, Apa? Optimis menanggapi. Insya Allah optimis karena kita menguasai objek ini tidak melawan hukum berdasarkan legalitas sah dari lembaga resmi dan instansi BPPN ya. Kemudian juga asal usulnya juga ex tanah negara berdasarkan SK Gubernur tahun 56. Bukti-buktinya, Pak, apa aja yang udah ini, Pak? Yang kita buktikan pertama SK Gubernur tahun 56, kemudian sertifikat hak pakai nomor 1 dan nomor 2 tahun 86, kemudian hak pengelolaan nomor 1 tahun 2015. Itu apa? Yang digugatnya 30.200, jadi 30.200 meter. Sekarang ini sidang yang keberapa? Mungkin udah sidang ke-15 mungkin ya, atau 16 ya. Kalau untuk pembuktian seperti pengukuran ini sudah berapa kali? Ini namanya sidang di tempat ya, jadi sidang di tempat ini salah satu agenda persidangan wajib berdasarkan Perma Mahkamah Agung terkait sengketa pertanahan harus dilakukan sidang di tempat. Jadi ini dimohon para pihak dan memang untuk menyesuaikan ketepatan luas batas objek dari objek yang disengketakan versi penggugat. Apakah benar objeknya ada, luasnya tepat, batasnya tepat atau tidak, dan sesuai dengan dari gugatan tidak. Ini akurasinya.
Ini topografi. Lokasinya yang mana? Untuk tahu Anda yang mana lokasinya, Bali. Yang foto Bali aslinya di mana nih aslinya? Mana? Kita nggak bisa lihat kok. Kalau yang ini masih Perlu kesepakatan lah ya, kita bikin kesepakatan. Mau kita kunjungi semuanya atau kita lihat mana yang menurut tergugat ini tidak benar gitu loh, mana yang bermasalah gitu. Saya tanya dulu. Kalau dari kami Pak, sebaiknya kita semua persil karena relatif tidak terlalu lama. Oh gitu. Tidak terlalu lama karena apa? Kami sudah siapkan kami bagaimana cara mengukur, bagaimana bukti yang jadi dasar. Oke. Itu jadi sekali lagi, nah, kalau menurut hemat kami sebaiknya semua persil kita lihat. Baik, kalau memang permintaan tergugat kita tidak usah tanyakan lagi kepada tergugat ya. Baik. Sekarang saya tanya, kita lokasi kita di mana? Di atas objek perkara kah? tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Oh, pinjam peta, ada peta. Ya, tadi skanannya 124, 129, 134, 133. Jadi yang tadi itu yang 134 itu yang ini ya? Betul. Yang ini. Ini dua lagi. Jadi ada 4 item ya tadi ya? Ada tambahan lagi. Mana? Selain ini. Kayak itu. Iya. Ini sama ya? Ini skalanya nih. Ini kopi. Kopi. Ya. Baik, Mbak Sakir. Pastikan bahwa memang keahlian dan tidak sebelumnya. Ya. Jadi kami sih untuk memastikan memang kami perlu dibuktikan bahwa memang bersangkutan sih ahli. Oke, jadi gini ya, jadi sifatnya seperti ini. Mengenai keahliannya nanti kita lihat di persidangan. Jadi sekarang ini kita anggap dulu dia bahwasanya dia punya keahlian, ya. Kalau kita periksa sekarang lama, jadi prinsipnya kita kerja dulu, kita ambil keterangannya dulu, nanti baru disumpah. Kan bentuk ahli saksi itu kan seperti itu ya. Kita sumpah, kita dengarkan keterangannya, kita dengarkan keterangannya baru kita sumpah. Seperti itu ya. Mengenai keahliannya nanti dia akan mengajukan bukti ya. Bukti, kemudian itu yang akan kita periksa apakah dia bisa dijadikan ahli. Para pihak mau perlu lihat mengenai alat bukti silakan. Kami semuanya sepakat dengan tugas mempunyai keterangan yang untuk berdasarkan teknis menyampaikan bukti dan ulangan dengan prinsipnya. Misalnya kalau Saksanya itu pada prinsipnya kalau pihak tergugat tidak keberatan, coba ya. Kalau pihak tergugat tidak keberatan, nggak masalah karena kita menerima usulan. Ya, tapi kalau misalnya keberatan kita terima di lapangan, tapi jangan nanti keberpihakan. Ya, gimana? Nggak masalah kita terima di dalam. Karena butuh meja untuk semua ya. Oke, silakan ya. Ada. Sudah Sudah ya. Sudah disiapkan. Yang T sudah siap. Ya. Dengan dalil saudara. Sudah. Baiklah. Apa? Selain kami juga berkaitan dengan ahli
mengajukan ahli Berkaitan dengan penunjukan maksud saya yang akan diperiksa di mana? Dalam persidangan. sekarang. Oh di sini. Sekarang, ya. Silakan. Jalan. Ya, sambil berjalan ya. Itu sampai jalan. Baik, untuk itu persidangan ini untuk pemeriksaan lokasi akan langsung dipimpin oleh Pak David, hakim kedua ya, hakim anggota yang kedua, dan silakan sekarang Pak David untuk dapat bisa memulai. Terus Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.